Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendeskripsikan perbedaan dari list, tuple, dictionary, dan set. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang list. Pengertian list. List adalah salah satu struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data atau elemen yang terurut. Elemen-elemen dalam list dapat berupa berbagai tipe data seperti angka, string, atau objek lainnya. Dan elemen-elemen tersebut dapat diakses dengan menggunakan indeks atau posisi dalam urutan list. Selanjutnya, ciri-ciri list. Yang pertama, urutan atau ordered. List menyimpan elemen-elemen dalam urutan tertentu. Artinya, elemen yang ditambahkan pertama kali akan berada di awal list dan dapat diakses berdasarkan indeks. Yang kedua, indeksasi. Setiap elemen dalam list memiliki indeks yang unik, dimulai dari 0 untuk indeks pertama dan bertambah 1 untuk elemen berikutnya. Elemen juga bisa diakses menggunakan indeks negatif untuk menghitung dari akhir, misalnya indeks 1 untuk elemen terakhir. Yang ketiga, dapat diubah. Elemen dalam list bisa diubah setelah list dibuat. Anda dapat menambah, menghapus, atau memodifikasi elemen dalam list. Yang keempat, dapat menyimpan berbagai tipe data. List memungkinkan untuk menyimpan berbagai tipe data dalam suatu list yang sama, seperti integer, string, objek, atau bahkan list lain. Yang kelima, dapat berisi duplikasi. List mengizinkan elemen yang sama atau duplikasi untuk muncul lebih dari satu kali. Misalnya, Anda bisa memiliki beberapa elemen dengan nilai yang sama dalam list. Yang keenam atau terakhir, atau resizable. List adalah struktur data yang dinamis, artinya ukuran list bisa bertambah atau berkurang saat elemen-elemen ditambahkan atau dihapus. Selanjutnya, kelebihan list. Yang pertama, mudah digunakan. List adalah tipe data yang sangat sederhana dan mudah dipahami dengan sintaksis yang jelas. Yang kedua, dapat menyimpan berbagai tipe data. List dapat menyimpan berbagai tipe data seperti angka, string, objek, bahkan list lainnya. Yang ketiga, dapat diperbarui. Elemen dalam list bisa diubah dan dimodifikasi setelah list dibuat. Yang keempat, memudahkan operasi yang fleksibel. List memudahkan banyak operasi built-in seperti penambahan atau append, terus menghapus atau remove pop, kemudian mencari atau index, dan penggabungan. Selanjutnya, kekurangan list. Yang pertama, ukuran tidak tetap. List di sebagian besar bahasa pemrograman seperti Python adalah dinamis, yang artinya ukuran list dapat berubah seiring waktu, tetapi ini dapat menyebabkan overhead memori tambahan. Kedua, waktu akses yang lambat atau untuk operasi besar. Operasi pencarian atau penghapusan elemen tertentu, misalnya list remove, dapat memakan waktu 0 atau n karena harus mencari elemen satu persatu. Yang ketiga, memori tidak efisien untuk tipe data besar. List dapat menggunakan lebih banyak memori dibandingkan struktur data lain seperti tuple atau array statis, terutama untuk elemen-elemen yang besar atau jumlah elemen yang sangat banyak. Yang keempat, tidak terurut pada tipe data yang sama. Meskipun list menjaga urutan, pencarian dan pemrosesan elemen di dalam list bisa menjadi tidak efisien jika list berisi elemen dengan tipe data yang berbeda. Yang kelima, tidak ada pembatasan untuk duplikasi. List memungkinkan elemen yang sama untuk muncul lebih dari sekali,
yang mungkin tidak selalu diinginkan dalam beberapa aplikasi. Misalnya, set yang menghindari duplikasi. Selanjutnya, perbandingan list dengan struktur data lain. Dictionary adalah kumpulan pasangan kunci atau kunci nilai. Setiap kunci harus unik dan tidak bisa diubah, sedangkan nilainya bisa berubah tipe data apa saja. Selanjutnya, set adalah kumpulan data yang tidak terurut dan tidak memiliki elemen duplikat. Elemen dalam set bersifat unik. Yang terakhir adalah tuple. Tuple adalah kumpulan data yang terurut dan tidak dapat diubah atau immutable. Mirip dengan list, tetapi elemennya tidak bisa diubah. Di sini saya akan menjelaskan program sederhana tentang list. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama buah yang berisi 3 elemen awal, yaitu apel, jeruk, dan mangga. List ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan berbagai buah. Selanjutnya, saya menambahkan elemen menggunakan perintah append. Jadi, fungsi append digunakan untuk menambahkan elemen ke akhir list. Dalam program ini, saya menambahkan pisang ke dalam list buah. Setelah perintah ini, maka hasil output dari perintah append menjadi apel, jeruk, mangga, dan pisang. Selanjutnya, saya menambahkan banyak elemen menggunakan perintah extend. Jadi, perintah extend ini berfungsi digunakan untuk menambahkan beberapa elemen sekaligus ke dalam list. Di sini saya menambahkan 2 buah baru, yaitu semangka dan durian ke dalam list buah. Setelah perintah ini, list buah akan menjadi apel, jeruk, mangga, pisang, semangka, dan durian. Selanjutnya, saya menyisipkan elemen menggunakan insert. Di sini, fungsi insert memungkinkan kita menyisipkan elemen di posisi tertentu. Dalam list, di sini saya ingin menyisipkan elemen nanas di indeks kedua, yang artinya setelah apel dan jeruk. Setelah perintah ini, maka list buah atau hasil outputnya akan menjadi apel, jeruk, nanas, mangga, pisang, semangka, dan durian. Selanjutnya, saya ingin menghapus elemen dalam list ini menggunakan perintah pop. Jadi, fungsi pop ini digunakan untuk menghapus elemen terakhir dalam list dan mengembalikan elemen yang dihapus tersebut. Dalam program ini, saya menghapus elemen terakhir dari list yang adalah durian. Jadi, setelah perintah ini, durian akan dihapus dari list dan disimpan ke dalam variabel terhapus. Dan hasil outputnya menjadi apel, jeruk, nanas, mangga, pisang, dan semangka. Selanjutnya, yang terakhir, saya ingin membalikan urutan dari elemen ini menggunakan reverse. Reverse ini berfungsi untuk membalik urutan elemen dalam list. Artinya, elemen yang tadinya terakhir akan menjadi pertama dan sebaliknya. Dan setelah perintah dimasukkan atau hasil output nya menjadi semangka, pisang, mangga, nanas, jeruk, dan apel. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang tuple. Pengertian tuple. Tuple adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan
koleksi elemen yang bersifat immutable, tidak dapat diubah setelah dibuat. Tupel biasanya digunakan ketika data tidak perlu diubah atau harus tetap konsisten. Ciri-ciri tupel. Yang pertama, immutable. Setelah tupel didefinisikan, elemennya tidak dapat diubah, ditambahkan atau dihapus. Dan yang kedua, menggunakan tanda kurung. Elemen-elemen dalam tupel didefinisikan menggunakan tanda kurung. Dan yang ketiga, diakses dengan indeks. Elemen dalam tupel dapat diakses menggunakan indeks, mirip seperti list. Dan yang keempat, dapat menyimpan berbagai tipe data. Sama seperti list, tupel bisa menyimpan berbagai tipe data, misalnya integer, string, objek, dan lain-lain. Yang kelima, mendukung tupel bersarang. Tupel dapat mengandung tupel lain atau koleksi data lain sebagai elemen. Keunggulan tupel. Perform lebih cepat. Tupel biasanya lebih cepat dibandingkan dengan list dalam hal performa karena sifatnya sangat immutable. Keamanan data, karena data tidak dapat diubah, tupel lebih aman untuk digunakan dalam konteks yang membutuhkan keandalan data. Konsumsi memori lebih rendah. Tupel menggunakan lebih sedikit memori dibandingkan list yang berguna untuk data besar. Bisa dijadikan kunci dictionary karena bersifat immutable. Tupel dapat digunakan sebagai kunci dalam dictionary seperti list. Tidak bisa. Kekurangan tupel. Tupel dimodifikasi tidak bisa menambah, menghapus, memodifikasi elemen setelah tupel dibuat. Keterbatasan fitur manipulasi data. Tidak mendukung metode manipulasi data seperti append, remove, atau extend yang ada pada list. Perbandingan tupel, list, dictionary, dan set. Perbandingan tupel dan list. Tupel immutable menggunakan tanda kurung, lebih cepat dan aman untuk data yang tidak berubah. Sedangkan list mutable menggunakan tanda kurung siku, mendukung banyak operasi modifikasi data. Perbandingan tupel dan dictionary. Tupel menyimpan elemen dalam urutan tertentu tanpa pasangan kunci, nilai, dan hanya diakses menggunakan indeks. Sedangkan dictionary penyimpanan data dalam pasangan kunci, nilai, mendukung pencarian cepat berdasarkan kunci dan mutable. Perbandingan tupel dan set. Tupel immutable mendukung elemen yang berulang dan mempertahankan urutan elemen, sedangkan set mutable tidak mendukung elemen duplikat dan tidak mempertahankan urutan elemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dengan menggunakan tupel. Pertama-tama di sini saya membuat variabel data mahasiswa dengan nama Suatun, Hasanah, Ali, Budi, dan Citra. Kemudian jika ingin menampilkan data mahasiswa, di sini saya menggunakan for mahasiswa in data mahasiswa. Kemudian jika ingin menampilkan nilai rata-rata mahasiswa, di sini saya menggunakan sum mahasiswa for mahasiswa in data mahasiswa. Kemudian jika ingin melihat rata-rata atau total nilai, di sini saya menggunakan len atau data mahasiswa. Print rata-rata nilai. Berikut outputnya. Nah, ini pengeluaran dari outputnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya Amanda Julierta dengan NIM 23TI002. Di sini akan membahas materi tentang dictionary. Apa sih dictionary itu? Dictionary adalah tipe data koleksi dalam Python yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Artinya, setiap item dalam dictionary terdiri dari dua bagian. Yang pertama, key atau kunci unik, digunakan untuk mengidentifikasi data. Yang kedua, ada value atau nilai, yaitu data yang terkait dengan key tertentu. Nah, adapun ciri-ciri dari dictionary. Yang pertama, tidak terurut. Data dalam dictionary tidak mengikuti urutan tertentu. Ini berarti tidak ada jaminan bahwa item akan berada di posisi yang sama setiap kali diakses.
Yang kedua, mutable atau dapat diubah. Dictionary dapat diubah setelah dibuat. Kamu dapat menambah, mengubah, atau menghapus item di dalamnya. Yang ketiga, ada key unik atau kunci unik. Setiap key dalam dictionary harus unik. Jika ada key yang sama, nilai yang sebelumnya akan tertimpa oleh nilai yang baru. Yang keempat, dapat menyimpan berbagai tipe data. Nilai dalam dictionary tidak terbatas pada satu tipe data saja. Kamu bisa menyimpan integer, string, list, bahkan dictionary lain sebagai nilai atau value. Yang kelima, menggunakan kurung kurawal. Untuk mendefinisikan sebuah dictionary, kita menggunakan kurung kurawal dengan setiap pasangan key dan value dipisahkan oleh tanda titik dua. Adapun kelebihan dictionary. Yang pertama, akses cepat. Pencarian data berdasarkan key sangat cepat. Yang kedua, fleksibel. Dapat menyimpan berbagai tipe data sebagai value dan key yang unik. Yang ketiga, mutable, yaitu bisa diubah seperti menambah, mengubah, atau menghapus elemen setelah dibuat. Yang keempat, tidak ada duplikasi key. Key yang sama akan menggantikan nilai yang lama. Selain memiliki kelebihan, dictionary juga memiliki kekurangan. Di antaranya, yang pertama, memori lebih besar, membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan dengan list atau tuple. Yang kedua, key harus unik dan haseable, yaitu hanya tipe data tertentu seperti string, integer, dan tuple yang bisa digunakan sebagai key. Yang ketiga, tidak efisien untuk menyimpan data berurutan. Dictionary tidak cocok jika kamu perlu mengakses elemen berdasarkan urutan atau indeks, karena penyimpanannya tidak terurut meskipun sejak Python 3.7 urutannya lebih terjaga, tetapi tidak sesuai untuk operasi berurutan seperti pada list. Nah, di sini ada perbandingan dictionary dengan struktur data lain seperti yang pertama, list. List menyimpan data dalam urutan tertentu dan dapat mengandung duplikat, sedangkan dictionary menggunakan key untuk akses langsung tanpa urutan. Yang kedua, tuple. Tuple mirip dengan list, tetapi bersifat immutable. List dan tuple tidak memiliki key seperti dictionary. Yang ketiga, set. Set adalah kumpulan data yang tidak terurut dan tidak mengizinkan duplikat, tetapi set tidak memiliki key dan value pair seperti dictionary. Di sini saya memberikan contoh sederhana dari dictionary yang digunakan untuk menyimpan data siswa dalam sebuah kelas. Nah, di sini saya membuat variabel dengan nama kelas yang di dalamnya terdapat nama siswa seperti Amanda, Uswatu, dan Santi sebagai kunci dan usia mereka sebagai nilai atau value-nya. Pertama, kita menampilkan isi dictionary awal, yaitu daftar siswa yang sudah dimasukkan. Selanjutnya, saya menambahkan elemen baru dengan nama Ainul yang berusia 17 tahun, dan hasilnya dapat dilihat setelah proses penambahan. Lalu, untuk menunjukkan bahwa elemen dalam dictionary dapat diubah, saya memperbarui usia Amanda yang awalnya 17 tahun menjadi 18 tahun. Kemudian saya menggabungkan variabel awal dengan variabel baru yang saya beri nama kelas baru yang berisi dua orang siswa yaitu Fahri dengan usia 17 tahun dan Rizky yang berusia 18 tahun. Nah, ini menggunakan metode update. Nah, ini memungkinkan kita menambahkan beberapa elemen sekaligus ke dictionary yang sudah ada. Terakhir, untuk menghapus elemen dari dictionary, saya menggunakan perintah del. Saya menghapus elemen dengan kunci Uswatu, dan hasilnya dapat dilihat setelah penghapusan dilakukan. Nah, kemudian untuk hasil outputnya sebagai berikut. Nah, ini adalah dictionary awal yang berisi 3 orang siswa, kemudian setelah saya menambahkan elemen baru yaitu Ainul menjadi 4 orang siswa. Kemudian, saya mengubah usia Amanda yang awalnya 17 tahun menjadi 18 tahun. Kemudian ini setelah menggabungkan variabel awal dengan variabel baru sehingga menjadi 6 orang siswa. Di sini saya telah menghapus elemen Uswatu sehingga jumlah nama anggota dalam variabel menjadi 5 orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang set. Set adalah salah satu struktur data di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen unik dan tidak berurutan. Elemen dalam set tidak bisa diubah atau immutable, tetapi set itu sendiri bisa berubah atau mutable. Ciri-ciri set. Yang pertama, unik. Tidak ada elemen yang sama dalam set. Yang kedua, tidak berurutan. Elemen tidak memiliki indeks seperti list atau tuple. Yang ketiga, mutable.
elemen bisa ditambah atau dihapus. Yang terakhir berbasis hash. Elemen harus tipe data hashable seperti string, angka, atau tuple. Kelebihan set. Yang pertama, operasi seperti pencarian elemen cepat atau berbasis hashing. Yang kedua, menghilangkan elemen duplikat secara otomatis. Yang ketiga, mendukung operasi matematika seperti union, intersection, dan difference. Adapun kekurangan set, yang pertama tidak mendukung indexing dan switching karena elemen tidak berurutan. Yang kedua, tidak dapat menyimpan elemen yang tidak hashable seperti list atau dictionary. Perbedaan set dengan list, tuple, dan dictionary dalam Python. Perbedaan antara set dan list. Yang pertama, urutan. List memiliki urutan tetap sehingga elemen dapat diakses melalui indeks, sedangkan set tidak memiliki urutan. Yang kedua, duplikasi. List memungkinkan elemen duplikat, sementara set tidak. Yang ketiga, operasi khusus. Set mendukung operasi matematika seperti union, intersection, dan lain-lain, tetapi list tidak. Kemudian perbedaan antara set dan tuple. Yang pertama, mutabilitas. Tuple bersifat immutable, tidak bisa diubah, sedangkan set mutable, dapat diubah. Yang kedua, urutan. Tuple memiliki urutan, set tidak. Yang ketiga, duplikasi. Tuple mendukung elemen duplikat, set tidak. Yang keempat, penggunaan. Tuple cocok untuk data tetap, sedangkan set lebih cocok untuk data unik dan operasi himpunan. Kemudian, perbedaan antara set dan dictionary. Yang pertama, struktur. Set hanya menyimpan elemen tunggal, sedangkan dictionary menyimpan pasangan key value. Yang kedua, akses data. Dictionary memungkinkan akses data melalui key, sementara set hanya mendukung pencarian elemen. Yang ketiga, duplikasi. Key dalam dictionary unik, tetapi value dapat duplikat, sedangkan set memastikan semua elemen unik. Baik, di sini saya akan membuat sebuah pemrograman sederhana dengan set untuk menyimpan data sepatu. Di sini pada awal saya membuat sebuah variabel dengan nama sepatu yang isinya ada warna hitam ukuran 42. Hasil outputnya ada warna hitam ukuran 42. Kemudian saya ingin menambahkan informasi merek sepatu ke dalam variabel sepatu tadi. Setelah ditambahkan, hasil outputnya ada warna hitam ukuran 42 dan merek Adidas. Di sini saya membuat sebuah variabel baru dengan nama sepatu 2 yang isinya warna putih ukuran 40 dan merek Nike. Saya ingin menggabungkan data awal sepatu dan data baru yaitu sepatu 2 menjadi satu, yaitu digabungkan variabel 1 dan variabel 2. Di sini saya membuat sebuah variabel baru dengan nama gabungan sepatu untuk menggabungkan data awal dan data baru. Sehingga hasil outputnya ada warna hitam ukuran 42 dan merek Adidas. Warna putih ukuran 40 dan merek Nike. Ini adalah hasil setelah digabungkan variabel baru dan variabel lama atau sepatu dan sepatu 2. Kemudian saya ingin menghapus warna pada variabel awal dengan nama sepatu. Setelah dihapus warna, maka hasil outputnya ada ukuran 42 dan merek Adidas. Ini adalah hasil outputnya setelah saya menggunakan perintah del untuk menghapus warna pada variabel sepatu. Kemudian saya ingin menghapus semua isi pada variabel sepatu, yaitu dengan menggunakan perintah clear.
Setelah dihapus, hasil outputnya hanya kurung kurawa, yang artinya tidak ada isi pada variabel sepatu. Artinya kosong, tidak ada isi. Kemudian di sini saya membuat sebuah variabel 1 dan variabel 2 untuk menyimpan ukuran sepatu. Pada variabel pertama dengan nama ukuran set 1 yang isinya ada 38, 39, 40, dan 41. Pada variabel kedua dengan nama ukuran set 2 ada isi 40, 41, 42, dan 43. Kemudian hasilnya pada variabel pertama hasilnya ada 40, 41, 38, dan 39. Untuk variabel kedua isinya ada 40, 41, 42, dan 43. Kemudian di sini saya ingin mencari ukuran yang sama pada variabel 1 dan pada variabel 2 dengan menggunakan perintah intersection untuk mencari ukuran yang sama pada kedua variabel tersebut. Nah, hasil outputnya ada 40 dan 41. 40 dan 41 adalah ukuran yang sama pada yang ada pada variabel 1 dan pada variabel 2. Kemudian di sini saya akan mencari ukuran yang ada di set 1 tetapi tidak ada di set 2. Itu dengan menggunakan perintah difference. Hasil outputnya ada 38 dan 39. Ini adalah yang tidak ada di set 2. Kemudian saya juga akan mencari ukuran yang ada di set 2 tetapi tidak ada di set 1 dengan menggunakan perintah difference. Hasil outputnya ada 42 dan 43. Kemudian saya akan menggabungkan kedua variabel tersebut dengan menggunakan perintah union. Pada variabel baru itu gabungan ukuran untuk menggabungkan variabel 1 dan variabel 2 sehingga hasilnya ada 38, 39, 40, 41, 42, dan 43. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Kesimpulan sederhananya, yang pertama urutan penting, hanya digunakan oleh list dan tuple, sehingga elemen disimpan sesuai urutan saat dimasukkan. Yang kedua, dapat diubah, hanya berlaku untuk list, dictionary, dan set, artinya elemen bisa ditambah, dihapus, atau diubah. Yang ketiga, berisi pasangan, hanya dimiliki oleh dictionary, berupa pasangan kunci dan nilai. Yang keempat, tidak ada duplikat, hanya berlaku untuk set, sehingga elemen yang sama akan otomatis dihapus.